pergeseran tulang, dan ini nanti akan dilakukan pembidayaan itu untuk mempertahankan supaya struktur tulangnya tetap lurus seperti itu, supaya mencegah terjadinya pergeseran lebih lanjut seperti itu. Nanti saya akan pasang di jari ibu ya Bu ya, sebelah sini. Ini nanti seperti dipasang kasa, kemudian kasanya itu akan semakin kering akan semakin keras jika semakin kering. Jadi nanti ibu di area sini memang tujuannya untuk tidak melakukan kegiatan, jadi tidak ditekuk-tekuk seperti itu ya. Nanti saat pemasangannya waktunya kurang lebih 10 menit. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ditanyakan Bu? Benar. Ada saya siapkan alatnya ya Bu ya. Jangan lupa cuci tangan. Pemasangan gipsnya disesuaikan dengan area yang terjadi dislokasi atau fraktur ya. Kemudian kita kira-kira kita ukur kebutuhannya itu seberapa. Kalau kira-kira di femur itu seberapa, itu kita bisa, ini sebetulnya ukurannya 2 kalinya gini ya, 3 kalinya nih gini. Ini dipotong-potong memang karena kita di jari aja gitu ya. Nanti kalau dipasang di kaki, di tangan itu akan boros, sulit untuk dilepasnya seperti itu. Kalau di jari tangan kan akan memudahkan untuk melepas. Nah, kita siapkan seperti ini rasanya softbandnya, kita juga siapkan. Permisi ya Ibu. Nah, saat memasang kita tadi kan prinsipnya imobilisasi, berarti mempertahankan juga area yang dislokasi ini supaya tidak bergeser juga. Jadi kita harus hati-hati saat mengangkatnya. Permisi ya Ibu ya. Kita seperti ini. Kalau di lengan pun juga gitu. Kan kita akan butuh memasang softbandnya ya. Nah, itu kita pertahankan supaya tidak bergerak ini, karena ini sedang patah di tengahnya. Kemungkinan kalau diangkat begitu kan ini bisa coklek gitu kan. Kayak coklek apa sih, patah gitu ya. Nah, prinsipnya pemasangannya dari mana ke mana? Dari di buku ada, belum baca pasti. Dari distal ke proksimal. Betul. Itu dari mana ke mana sih? Dari ujung ke pangkal. Jadi dari yang paling ujung seperti ini kita pasang ke atas, dari ujung ke atas. Kira-kira kita butuhnya segini, kita sesuaikan. Tadi pakai handspoon ya, jangan lupa ya. Gipsnya kita masukkan ke air terlebih dahulu kira-kira 5 detik, kemudian kita angkat, kemudian diperes. Diperesnya itu soft aja, tidak usah terlalu ini. Oh iya, belum pakai pelak. Pelak pengalas beko jangan lupa di setiap gerakan. Dari distal ke proksimal sampai kira-kira menutup 100 dari softbandnya tadi. Iya betul. Nanti semakin kering, ini semakin keras. Ibu, ini sementara belum boleh terkena air terlebih dahulu ya, biar betul-betul kering. Tadi berasa. Nah, selanjutnya kita haluskan supaya menutup, mengcover gitu. Mumpung masih basah. Dan pelepasannya
Tapi aja diuculi tenanan ya. Jadi sudah selesai, gimana perasaannya? Bilang lepasnya, Bu. Melepasnya? Iya. Ini sudah selesai Ibu, nanti saya jam 12 akan injeksi obat anti nyeri ya Ibu ya. Sebelum saya kembali, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Assalamualaikum. Pemasangannya seperti itu. Terus pelepasannya gimana? Pelepasannya kita bisa menggunakan gunting dan penggaris yang stainless, tahu? Tahu. Ya, yang dari besi itu loh, Iya. penggaris itu loh. Nah itu kita kalau misalnya jari seperti ini sih nggak bisa masuk ya. Mungkin kalau yang lebih besar itu penggarisnya dimasukkan dulu. Misalnya ini penggarisnya, Iya. ini gipsnya, kita bisa potong seperti ini. Truk. Jadi supaya ujung guntingnya itu tidak mengenai daerah yang pasca dipasang gips itu, tidak mengenai kulit. Tujuannya seperti itu. Kalau misalnya guntingnya seperti ini sih kemungkinan aman ya, karena ada zat tumpulnya di sini. Tapi kalau gunting biasa, gunting perban biasa itu kan lancip, jadi kita bisa pakai penggaris seperti itu. Atau misalnya kalau tidak longgar sama sekali, pemasangan gipsnya itu rapat sekali, kita bisa menggunakan gergaji. Waduh. Mungkin pernah ada yang lihat Iya. ya, gergaji elektrik ataupun ya manual itu bisa. Jadi memang bawahnya diberi penggaris tadi. Jadi supaya ketika memang sudah memotong gipsnya itu yang terkena bukan kulit melainkan besi dari penggarisnya itu. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Iya, bisa. Bisa diterima. Bisa. Ya silakan mencoba berpartner ya. Ini ada beberapa alat, misalnya